kita mulai. Ya, terima kasih banyak Bu. Sekarang saya akan mengambil alih webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan mini webinar ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan pada baginda besar Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dalam webinar ini kita beberapa menit atau beberapa jam akan dibersamai oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Haryani SD. Beliau merupakan salah satu guru biologi di SMA Negeri 3 Mataram. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Ibu Hajah Haryani, bisa langsung mengambil alih waktu. Kepada Ibu Hajah Haryani, dipersilahkan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan juga Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan mini webinar kali ini. Dan ini Bu Guru akan coba share screen. Sebentar. Kan ini memang share screen ini sebenarnya. Ini caranya bukan dulu. Ini? Enggak, yang tadi share screen itu. Ini share screen. Terus a window. Terus. Nah. Halo. Ignore dulu. Apa sudah terlihat? Sudah. Iya. Baik, Bu Guru mulai ya. Di sini ada beberapa yang akan Bu Guru sampaikan. Sebentar. Ini kalian lihat kilasannya dulu. Perubahan paradigma belajar. Ini oleh Stephen R. Covey. Itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jika ingin memperbaiki cara-cara utama, kita perlu mengubah kerangka acuan. Jika ingin mengubah
melihat dunia, maka kita berpikir tentang manusia, paradigmanya, dan juga skema dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada sebuah permainan, silahkan kalian boleh melakukannya. Salah satu menggenggam tangan dan yang lain itu mencoba untuk membuka genggaman kita. Kita bayangkan di genggaman kita itu ada sesuatu yang sangat berharga, sehingga karena sangat berharganya tidak mudah bagi orang lain untuk membuka genggaman kita itu. Nah, di sini siapakah sesungguhnya memegang kontrol? Nah, ini Bu Guru sampaikan kontrol. Siapa yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau kita tidak ingin membukanya ya tidak akan terbuka. Walaupun orang akan memaksa kita, membujuk atau bagaimana, kalau selama kita tidak membuka, maka itu tidak akan terbuka. Itu artinya sebenarnya memegang kontrol terhadap diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini ada beberapa ilusi. Jadi Bu Guru selama ini ternyata adalah ilusi. Bu Guru berpikir bahwa memaksa murid itu bisa membuat pilihan bagi murid, tapi ternyata itu hanya ilusi. Itu terjadi karena memang murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Padahal sebenarnya kita merasa murid itu mengikut kita, padahal tidak. Memang muridnya yang mau disuruh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga termasuk ilusi. Karena dia misalnya bujukan. Sebenarnya sama seperti tadi, kita merasa kita sudah bisa membujuk murid itu, padahal bukan. Itu sebenarnya karena memang murid itu yang mau, gitu ya. Kemudian ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita merasa dengan menyalahkan orang, memberikan kritik, orang itu nanti akan, atau murid kita nanti akan merasa berpikir bahwa dia salah atau bagaimana. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya memang murid kita itu sendiri yang mau untuk menerima kritikan kita, menerima apa yang sudah kita salahkan. Kalau dia tidak mau menerima, tidak akan. Kemudian ilusi yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebenarnya ilusi. Selama orang dewasa itu tidak mau dipaksa, ya tidak akan terjadi itu pemaksaan itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Tapi sebenarnya sungguh berbeda. Karena tidak mesti harus dengan berhukuman. Justru itu sebenarnya jalan terakhir, dan kalau perlu jangan digunakan memberikan hukuman kepada murid kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini Bu Guru buat alangkah indahnya. Nah, ini kan agak susah memang ya kalau untuk mewujudkan ini. Yang saling merasa terikat, menghubungkan satu sama lain, mengambil tanggung jawab, alangkah indahnya. Itulah merupakan tujuan dari disiplin diri, tapi itu kan tidak semudah itu. Kemudian dua tokoh kenamaan, Bapak Ki Hajar Dewantara dan Ibu Diana Gosen, itu mengartikan disiplin itu sebenarnya bentuk kontrol diri. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan itu namanya kebajikan, virtues, universal. Sebagai pendidik, sebenarnya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga dia bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Seperti tadi pemaksaan dan sebagainya, pengaruh dan sebagainya, tidak. Tapi adalah motivasi memang dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Itu sebenarnya tujuan kita daripada menerapkan disiplin positif.
Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu akan terbangun karena sudah ada motivasi intrinsiknya, itu otomatis kalau sudah ada kesadaran diri pasti mudah untuk menjalankan apapun. Nah, ini ada sudah familiar ini profil pelajar Pancasila. Sekarang sedang digaungkan pada kurikulum kita oleh Mas Menteri, itu ada istilah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi inilah yang akan menjadi tujuan kita daripada kenapa harus menerapkan disiplin positif ya. Ini sebenarnya supaya anak-anak kita, murid-murid itu ini memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian ini sangat penting juga, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia yang membuat kita selama ini melakukan sesuatu itu ternyata kita punya motivasi, dan itu dibedakan menjadi 3. Pertama, kita itu melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, kita tidak berani terlambat, nanti kena hukuman. Oh, kita tidak berani tidak mengerjakan tugas, nanti kita tidak mendapatkan nilai. Nah, itu motivasi. Ternyata itu adalah tingkat yang paling rendah. Ini adalah motivasi tingkat terendah. Ketika motivasi kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Orang berperilaku di sini untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau tidak mendapatkan imbalan, tidak mendapatkan pujian, itu mereka kecewa gitu. Nah, sebenarnya ini adalah apa ya? Ya dibanding dengan yang tadi nomor 1 memang satu tingkat lebih baik ya. Cuman masih belum terbaik. Nah, yang terbaik adalah yang nomor 3. Kita melakukan itu memang kita ingin menghargai diri kita sendiri. Apa yang kita hargai adalah nilai-nilai yang kita percaya selama ini. Kita melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kita anggap itu, kita yakini, kita anggap kita memang itu sesuatu yang sangat berharga. Memang ingin menjadi orang yang, misalnya saya datang ke sekolah tepat waktu, ya saya memang ingin menjadi orang yang disiplin. Jadi bukan karena untuk mendapatkan penghargaan atau bukan karena takut sama hukuman, bukan. Nah, ini yang paling baik ini. Motivasi yang akan membuat kita memiliki disiplin positif. Karena itu bersifat dari diri sendiri, bukan dari yang 2. Kalau ini yang 2 ini kan eksternal ini, ya. Jadi makanya tadi kembali lagi diulang, motivasi terbaik itu adalah motivasi yang intrinsik, bersifat internal, dari dalam diri sendiri. Itu mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian ini yang terakhir, kenapa kita itu bukan terakhir. Kenapa harus disiplin positif ini? Supaya murid-murid itu menjadi orang yang mereka inginkan, yang tadi itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini menjadi orang yang mereka inginkan, ketika itu sudah ada, jadi nanti murid-murid itu akan memiliki ini motivasi intrinsik sudah jelas, dan itu dampaknya jangka panjang. Tidak terpengaruh pada hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka sudah hargai. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Yaitu jelas survive ya, untuk bertahan hidup. Ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, dan juga penguasaan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar kita sebenarnya. Nah, ketika ada murid kita melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, bertentangan dengan peraturan, itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Atau bisa jadi guru itu gagal mengetahui apa kebutuhan dasar muridnya. Misalnya,
guru itu tidak tahu bahwa anak itu dia saat itu kebutuhannya ingin senang-senang. Tapi guru itu tidak tahu, tidak mengenali. Akhirnya gurunya marah, memberikan hukuman. Sehingga murid juga berbalik karena diberikan hukuman tidak terima gitu. Jadi kan itu sesuatu yang sangat fatal itu, ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengenali apa sebenarnya kebutuhan daripada murid kita saat itu gitu. Apakah dia ingin mendapatkan kasih sayang dari temannya atau dari gurunya, apakah dia ingin bebas saat itu. Nah, kita harus betul-betul jeli nanti sebagai guru dalam melihat apa sebenarnya yang diinginkan, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid kita itu. Ini adalah 5, jadi poinnya ini kuncinya. Jadi nanti ketika di kelas ada siswa yang lain daripada yang lain yang bermasalah, sebenarnya itu bukan bukan apa ya, bukan masalah yang ujung-ujungnya harus diberikan hukuman, bukan. Kita harus tahu ini anak dia itu saat ini butuhnya apa gitu. Ketika guru sudah berhasil mengenali kebutuhan saat itu, muridnya saat itu, tidak akan ada masalah, tidak akan ada pemberian hukuman terutama. Karena itu harus dihindari seperti yang tadi Bu Guru bilang di depan. Hukuman itu dihindari. Nah, sekarang ada posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ternyata sebagai guru, sebagai orang tua itu kita ada 5. Kita bisa sebagai penghukum, kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi pemantau, dan kita bisa menjadi manajer. Dari kelima ini, yang paling terbaik adalah posisi ketika kita bisa menjadi seorang manajer. Sekarang kita lihat apa bedanya. Di sini ada motivasi internal, ini eksternal. Kemudian di sini ada perilaku kontrol negatif, ada perilaku kontrol positif. Ada juga kontrol diri. Kemudian ada identitas gagal, ada identitas sukses. Sekarang kita lihat, jika posisi guru itu sebagai penghukum, bagaimana guru itu berbuat? Guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau guru sebagai penghukum. Nah, ini tidak baik. Dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, nanti bu guru akan, nah itu mengancam gitu. Nanti hasilnya jelas, murid kita itu akan memberontak, ya, akan menjadi dendam terhadap gurunya. Itu sebaiknya dihindari. Kemudian dia akan mengatakan saya tidak peduli karena dia tidak setuju, tidak terima gitu. Kita tunjuk-tunjuk seperti itu. Kemudian yang pembuat merasa bersalah, bagaimana? Guru itu nanti berbuat begini, dia berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan kepada siswanya gitu, langsung ekspresi mukanya masam gitu kan. Kemudian dia akan berkata, kamu sudah mengecewakan bu guru, jelas-jelas itu disampaikan kepada siswanya, itu salah. Kemudian nanti hasilnya apa? Murid itu nanti akan menyembunyikan, dia itu akan sering berbohong kepada gurunya. Kemudian nanti dia akan berkata, cuman maafkan saya. Dan ternyata sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini nanti akan memberikan perilaku kontrol yang negatif. Ini akan memberikan ujung-ujungnya nanti siswa itu, murid itu akan memiliki identitas gagal. Nah, jadi sebaiknya dihindari yang dua ini. Sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah itu dihindari. Bagaimana yang baik? Usahakan minimal kita bisa menjadi teman, posisi kita sebagai teman. Kalau guru sebagai teman, nanti guru itu akan berbuat, dia itu akan membuatkan alasan-alasan, berusaha memahami kenapa muridnya seperti itu. Kemudian kalau dia berkata, guru itu mengatakan lakukan demi bu guru ya, lakukan demi pak guru ya. Nanti cuman salahnya nanti anak itu akan ketergantungan. Bagaimana ketergantungannya? Kalau gurunya tidak ada, dia tetap aja membuat kesalahan. Kalau gurunya ada, dia akan mengontrol diri, tidak akan berkesalahan. Jadi ini masih belum bagus ya. Kemudian pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau itu biasanya guru dia ada data karena dia sering menghitung, mengukur, jadi dia punya data-datanya. Oh, anak ini terlambat sekian kali, oh anak ini dia punya semuanya itu hari ini jam segini, punya data dia. Itu lebih kepada pemantau, memantau siswanya. Kalau dia bertanya,
apa peraturannya, apa. Nah, itu sering seperti itu. Kemudian nanti hasilnya dia itu siswa itu mirip-mirip dengan tadi ketergantungan. Jadi dia lebih menyesuaikan bila dia diawasi. Kalau tidak diawasi, enggak gitu. Tetap melakukan kesalahan. Nah, itu masih kurang tepat. Mana yang paling tepat? Ini, ketika kita bisa menjadi manajer bagi siswa kita. Kalau guru sudah bisa menjadi seorang manajer, nanti dia itu akan berbuat, dia itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita sudah yakini di kelas, apa yang kamu sudah yakini mengenai hal tersebut ketika melakukan kesalahan. Kemudian nanti akan ditanya lagi bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian nanti kira-kira kalau kamu masih seperti itu nanti dampaknya bagaimana? Apakah kamu setuju dengan nanti kalau seperti itu kan otomatis murid akan berpikir gitu, berpikir memanage dirinya, mengatur dirinya, dan secara tidak langsung pasti dia akan merasa bersalah, kemudian apa namanya berusaha untuk memperbaiki kesalahan, berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi nanti hasilnya akan menguatkan karakter. Jadi karena anak itu sudah menyadari akan timbul nanti motivasi intrinsik di sini. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa menerapkannya. Itu mengenai posisi kontrol kita yang tadi ada 5 ya. Kemudian ini sedikit lagi ada istilah restitusi. Restitusi itu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, membantu murid menjadi memiliki tujuan yang jelas, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini misalnya kalau siswa bermasalah, dia itu nanti tidak menjadi orang yang disudutkan, ya itu dia. Kalau restitusi ini memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Awalnya dia melakukan kesalahan, setelah ditangani oleh guru, dia menyadari kesalahannya, kemudian kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakter pribadi yang lebih baik. Itu maksudnya. Di sini juga proses kolaborasi antara murid dan guru. Nanti dengan sendirinya mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu menurut Ibu Gosen tadi. Ada istilah keyakinan kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas. Nah, ini kalau peraturan kelas itu kan terbaca, itu terlihat. Kalau ini lebih kepada keyakinan pada masing-masing, tapi diyakini di kelas itu. Misalnya saling menghormati, saling menghargai. Nah, itu termasuk contoh daripada keyakinan kelas ya. Di sini dia pernyataannya universal, kemudian dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak. Kemudian diterapkan di lingkungan kelas, kemudian juga hendaknya ikut berkontribusi. Maksudnya ketika kita membuat keyakinan kelas, itu harus sepakat semuanya memiliki kontribusi ya dalam curah pendapat. Kemudian nanti setelah disepakati semuanya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas setiap waktu. Lagi sedikit. Ada istilah segitiga restitusi yang tadi. Nah, langkah-langkahnya apa? Tadi restitusi ya. Pertama, kita menstabilkan identitas. Di sini adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu ternyata memiliki alasan. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, tidak bisa langsung kita menghukum gitu kan. Harus kita tanya, kenapa melakukan itu? Setelah itu nanti kita bahas bersama, ada kolaborasi. Baru nanti terakhir menanyakan keyakinan. Apakah dia yakin itu benar, apakah ya salah? Nah, itu harus keyakinannya seperti apa. Nanti ujung-ujungnya nanti siswa itu pasti akan mengatakan itu salah gitu. Segitiga restitusi.
ini ada restitusi kasus yang sudah Bu Guru buat. Boleh kalian bisa, itu dulu Bu Guru buatnya dan direkam sama siapa? Mbak Sri ya. Nanti boleh nanti. Nah, jadi ini saja yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Bagaimana Bu Moderator? Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian informasi atau pengetahuan baru dari Ibu Haryani tentang budaya positif. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang masih kurang paham tentang penyampaian beliau, bisa dipertanyakan dengan jelas. Mungkin bisa menekan tombol panel atau hand-nya. Ibu, Ya. izin bisa moderatornya bertanya sedikit? Oh iya, boleh. Silakan. Ya, tadi Ibu menjelaskan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang motivasi dari dalam dan luar seorang siswa gitu. Iya. Nah, kira-kira misalnya kita melihat atau mendapatkan permasalahan anak yang terganggu tentang psikolognya, bisa karena ada faktor keluarga mungkin Bu, atau faktor sosialnya dalam pertemanan dan sebagainya. Yeah. Nah, bagaimana kita, tentu itu akan mempengaruhi bagaimana proses pembelajarannya Bu ya. Iya, betul. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan atau situasi tersebut sebagai seorang guru. Mungkin itu aja. Oh iya. Ketika ada apa tadi? Anak yang bermasalah. Iya. Keluarga mungkin sosial. Oh iya. Ini ngajar di mana ini? Oh, misalnya SD nanti ya? Iya. Iya, SD sering kita temukan. Oh, betul. Sebenarnya yang tadi sudah ini bisa mungkin Bu Guru apa ya? Ini yang apa? Bu Guru screen-nya tadi. Guru kembali mengingatkan yang nah ini. Jadi seperti tadi yang sudah Guru sampaikan, kita ada punya solusi untuk menyelesaikan masalah jika terjadi pada siswa kita. Sebenarnya sama aja ya, maksudnya SD, SMP, SMA pasti kita temukan adanya anak-anak yang bermasalah, entah itu masalah keluarga, masalah apa gitu. Jadi ini kalau pengalamannya Bu Guru, sebelum ada restitusi ini itu langsung saja kita Bu Guru itu berkomunikasi dengan guru BK-nya, wali kelasnya gitu. Ini tadi anak ini begini-begini di kelas gitu. Nah, setelah adanya restitusi ini Bu Guru mencoba sendiri gitu untuk menyelesaikan masalah. Jadi nanti biasanya setelah jam pelajaran atau misalnya besoknya itu Bu Guru memanggil anak itu, didekati gitu. Pertama ditanyakan kenapa gitu. Ini menstabilkan identitas pertama. Dia itu kita harus tahu kamu kemarin diem aja itu kenapa gitu. Setelah itu nanti kita bisa mengatakan Bu Guru juga dulu pernah seperti kamu, pernah menjadi murid, pasti pernah ada masalah. Nah, kalau sudah seperti itu nanti pasti dia akan murid itu akan berpikir, oh iya ya, nanti ternyata ini ada juga yang pernah seperti saya. Nanti dengan sendirinya dia akan ngomong gitu, oh saya ini begini-begini Bu Guru. Nah gitu dulu. Nah setelah itu
Baru kita ke yang kedua, validasi tindakannya. Apakah menurut kamu, misal kita bertanyakan, apakah menurut kamu, kamu seperti itu di kelas, eh, terganggu atau tidak? Nah, itu seperti itu. Kita harus tahu alasannya kenapa seperti itu. Kenapa kalau dia bilang terganggu, nah kenapa kenapa bisa terganggu gitu. Nanti dia sendiri akan ngomong gitu, akan terurai gitu apa yang menjadi alasan kenapa dia ada masalah. Oh, saya ada masalah gini-gini Bu Guru dengan keluarga gitu gitu. Oh, begitu. Setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Sebenarnya masalah seperti ini tidak hanya kamu loh yang mengalami. Nah, gitu. Kita lagi apa menganggap bahwa masalahnya itu sesuatu yang biasa gitu. Tidak sesuatu yang harus sesuatu yang harus menjadi fokusnya gitu. Kita berusaha untuk mengatakan eh, masalahnya itu semua orang pasti pernah mengalami gitu. Nah, baru setelah itu yang ketiga kita menanyakan keyakinannya. Maksudnya nanti setelah semuanya kan pertama tadi dia sudah mengakui, kemudian dia sudah tahu alasannya, dia sudah memahami apa kenapa begitu, baru kita tanyakan lagi. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kamu akan tetap seperti itu? Nah, bisa seperti itu. Nanti dia biasanya nanti anak itu akan tidak mau sih Bu Guru, saya maunya berubah, saya tidak akan seperti itu. Nah, biasanya begitu nanti anak-anak itu kalau sudah kita keyakinannya. Nah, jadi seperti itu yang sudah Bu Guru terapkan. Dan juga dulu pernah ada juga anak murid Bu Guru yang memang berkasus, misalnya dia apa ya, mohon maaf karena pergaulan bebas ya, eh, mereka apa itu bisa diselesaikan dengan ini segitiga restitusi ini. Nah, jadi itu tanggapan dari Bu Guru. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu. Sudah sangat jelas. Oke, ada lagi? Mungkin Iya, silahkan. ada teman-teman yang lain yang bertanya. Atau dicukupkan saja berapa pertanyaan atau bagaimana Mbak Wahidania? Kita di sini 4 menit lagi. Oke, kita Iya. cukupkan saja nih Bu. Oh, baik, silahkan. Mungkin karena tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kita cukupkan saja untuk webinar kali ini. Nah, dari penyampaian Ibu Haryani tadi, mungkin bisa saya simpulkan bahwa seseorang atau siswa hanya bisa berubah dengan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Nah, kita sebagai guru harus bisa memposisikan kita atau diri kita sebagai teman atau orang tua agar siswa-siswa kita, agar peserta didik kita bisa terbuka akan segala sesuatu. Mungkin seperti itu. Nah, terima kasih kepada Ibu Haryani SP yang telah menyempatkan waktunya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membersamai juga. Mungkin kita cukupkan saja mini webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita langsung live atau gimana? Silakan, silakan. Silakan, silakan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama.